Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 RMS yang beranggotakan Saya Fairuz, saya Azalia, Saya Trisania. saya Tika Versi, Saya Aisyah Nadit. saya Belina Feria. Di sini, kami akan menjelaskan salah satu peristiwa disintegrasi bangsa Indonesia, yaitu Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, perlu kita ketahui secara logika bahwa Republik itu adalah sebuah negara. Lalu, Maluku adalah sebuah provinsi di Kepulauan Maluku. Dan jika digabungkan, Republik Maluku Selatan. Apakah dulu Maluku pernah memisahkan diri dan menjadikannya sebuah negara? Mari kita simak videonya. Tahun ini punya sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya di Maluku Selatan. Pasca kemerdekaan Indonesia disibukkan dengan upaya disintegrasi bangsa, yaitu RMS. Kita mungkin udah sering dengar soal RMS di buku sejarah. Tapi sebenarnya gimana sih pemberontakan RMS yang selama ini terjadi? Pertama, kita akan membahas apa itu RMS. RMS atau yang kita kenal dengan sebutan Republik Maluku Selatan adalah sebuah gerakan separatis karena tidak diakui di Indonesia. RMS ini dibentuk pada 25 April 1950 di Kepulauan Maluku, Indonesia, dengan pusat utama di Ambon dan pulau-pulau di Maluku seperti Seram dan Buru. Tujuan gerakan ini adalah memisahkan diri dari Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proses pengembalian RIS ke dalam NKRI. Ya, semua berawal dari NIT, Negara Indonesia Timur, negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Pasca pemberontakan Andi Aziz, perjuangan untuk mempertahankan eksistensi NIT diestafetkan kepada Dr. Kewisian Sumokil, mantan Jaksa Agung NIT. Sumokil berjanji kepada Andi Aziz, jika saya atau Anda mati, beta akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Inilah akar dari terjadinya pemberontakan RMS. Pada 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat. Itulah mengapa ada negara bagian seperti NIT. Dalam kasus pemberontakan ini, ketika Indonesia membubarkan RIS dan membentuk NKRI, Parlemen di NIT telah setuju untuk menggabungkan diri, begitu juga dengan wilayah lain kecuali Maluku. Rakyat Maluku seperti Sumokil menolak NIT dileburkan ke dalam NKRI. Alasan yang pertama adalah karena terlanjur kecewa kepada pemerintah Indonesia, yang dianggap terlalu fokus kepada pembangunan di Pulau Jawa sehingga NIT sangat tertinggal terutama dalam hal pembangunan. Yang kedua, kekhawatiran apabila bergabung dengan NKRI, rakyat Maluku akan terpinggirkan. Dan yang terakhir adalah terkait sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan. Rakyat Maluku merasa orang-orang yang berada di pusat pemerintahan mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Karena itulah Sumokil dan rakyat Maluku Selatan memutuskan untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Tujuan utamanya kala ini bukan untuk melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negaranya sendiri. Di sini juga terdapat beberapa faktor internal yang menjadi penyebab adanya pemberontakan RMS. Pembangunan tidak merata. Masyarakat Maluku merasa daerahnya kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kesenjangan pembangunan inilah yang menimbulkan rasa ketidakpuasan dan mendorong keinginan untuk memisahkan diri. Khawatir terpinggirkan. Banyak orang Maluku, terutama bekas serdadu KNIL, takut kehilangan status, pekerjaan, dan pengaruh dalam pemerintahan Indonesia. Mereka merasa posisinya tidak akan sekuat dulu jika mereka bergabung dengan NKRI. Sentimen suku, agama, dan ras. Orang-orang yang berada di pusat pemerintahan itu mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Hal ini menimbulkan rasa berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sehingga muncul keinginan untuk membentuk negara sendiri. Selanjutnya di sini kita akan membahas faktor eksternal berupa dukungan dan keberadaan aktivitas RMS dari Belanda yang menjadi basis dukungan dari beberapa tokoh federalis seperti Sumokil dan Johannes Manuhutu yang pro-Belanda, serta pengaruh pasca panen Belanda dalam membentuk pandangan politik masyarakat Maluku.
Berikut adalah daftar tokoh kunci dalam pemberontakan RMS. Yang pertama, Dr. Christian Robert Stephen Somokil adalah seorang politikus dan jaksa Maluku Selatan yang memproklamasikan RMS dan menjadi presidennya dari tahun 1950 hingga kematiannya pada tahun 1966. Ia juga merupakan mantan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman dalam Negara Indonesia Timur atau NIT sebelum memimpin gerakan separatis RMS yang bertujuan melepaskan Maluku dari Indonesia. Somokil dihukum mati oleh pasukan Indonesia pada April 1966. Yang kedua, ada Albert Wairisal adalah Perdana Menteri pertama Republik Maluku Selatan, sebuah gerakan separatis yang didirikan di Ambon pada 25 April 1950. Awalnya, ia enggan untuk ikut serta dalam gerakan tersebut, tapi dipaksa oleh para mantan anggota KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang mendukung separatisme. Peran beliau dalam RMS ini adalah yang pertama, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pertama dalam pemerintahan RMS yang dibentuk pada 25 April 1950. Kemudian, pada November 1950, beliau menyerah pada pemerintah RI setelah pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambon. Wairisal melarikan diri ke Irian, namun ia kemudian menyerah kepada pemerintah Indonesia pada Oktober 1953 dan beliau wafat pada tahun 1990. Yang ketiga ada Johannes Hermanus Menuhutu. Johannes Hermanus Menuhutu adalah seorang pegawai negeri sipil di Maluku Selatan pada masa Hindia Belanda dan merupakan presiden pertama dari Republik Maluku Selatan pada tahun 1950. Peran beliau dalam RMS ini adalah yang pertama, pada April 1950, RMS diproklamasikan atas inisiatif Christian Somokil dan Johan Manusama, dengan Menuhutu diangkat sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Menuhutu hanya menjabat sebagai presiden selama sekitar 8 hari sebelum digantikan oleh Christian Somokil. Saat persidangan, ia menyatakan bahwa ia memproklamasikan RMS di bawah tekanan berat dari militer saat itu. Yang keempat ada Johan Alvarez Manusama. Johannes Alvarez Manusama adalah seorang tokoh separatis yang menjabat sebagai presiden ketiga RMS di pengasingan dari tahun 1966 hingga 1993. Beliau lahir pada tahun 1910 dan wafat pada tahun 1995. Memiliki karir politik sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan RMS pada tahun 1950 setelah RMS memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, mengambil alih kepemimpinan RMS di pengasingan setelah Christian Robert Stephen Somokil dihukum mati pada tahun 1966. Dan yang ketiga, menjadi Presiden RMS di pengasingan hingga tahun 1993 dan digantikan oleh Frans Tutu Hatunela. Berikut ini merupakan proses pemberontakan dari Gerakan Republik Maluku Selatan. Nah, selanjutnya ini adalah dampak, di mana dampak yang pertama akan kita bahas adalah dampak politik. Pada dampak politik ini, yang pertama adalah ancaman terhadap persatuan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. RMS menjadi salah satu bentuk disintegrasi bangsa setelah Indonesia merdeka, menguji konsistensi pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah. Yang kedua, peningkatan operasi militer. Pemerintah harus melakukan operasi militer atau operasi Maluku, operasi Sabta Marga, dan lain-lainnya untuk menumpas pemberontakan yang menyita banyak tenaga, biaya, dan perhatian politik. Selanjutnya ini adalah hubungan Indonesia-Belanda menjadi terganggu karena banyak tokoh RMS mendapat dukungan dari Belanda. Hubungan diplomatik Indonesia-Belanda menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Untuk upaya penumpasan RMS, terdapat berbagai cara. Yang pertama adalah diplomasi. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah ialah mengirim Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. J. Leimena, untuk berdamai dengan RMS. Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara militer. Setelah menolak permintaan perdamaian, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video gerakan RMS tadi.